Halo teman-teman UMKM. Di video ini, kami dari kelompok KKM 350 PK Instan akan mengenalkan kepada teman-teman tentang pengusaha kena pajak. Teman-teman UMKM, pernah nggak sih sewaktu membeli barang dagangan membayar PPN 10%? Sebenarnya PPN itu apa sih? Siapa aja yang berhak memungut PPN? Lalu, apakah teman-teman UMKM juga berhak memungut PPN dari pembeli? Nah, di video ini, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sederhananya, untuk transaksi di dalam negeri, PPN yang merupakan singkatan dari pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi, nggak semua barang dikenai PPN ya. Untuk barang kebutuhan pokok seperti beras dan telur, itu nggak dikenai PPN. Oh ya, makanan dan minuman yang disajikan di restoran atau rumah makan, itu juga sebenarnya nggak dikenai PPN. Tapi, dikenai pajak restoran. Tarifnya sama, 10%. Terus, siapa aja nih yang berhak memungut PPN? Untuk dapat memungut PPN, seorang pengusaha harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai pengusaha kena pajak, atau yang biasa disingkat dengan PKP. Jadi, kalau teman-teman UMKM hendak memungut PPN, teman-teman harus berstatus sebagai PKP. Tapi tunggu, memang apa untungnya bagi pelaku UMKM untuk menjadi PKP dan memungut PPN? Bukannya cuma bakal menaikkan harga yang harus dibayar pembeli ya? Nanti dagangannya jadi nggak laku. Nah, sebetulnya nggak gitu teman-teman. Misalkan, teman-teman UMKM adalah pedagang alat elektronik. Sewaktu membeli barang dagangan dari pemasok, misalkan harganya 100.000, lalu pemasok memungut PPN 10%, sehingga total pembayaran adalah 110.000. Misalkan teman-teman belum berstatus sebagai PKP dan ingin menjual dengan keuntungan 20%, sehingga harga jual menjadi 110.000 ditambah 20% dikali 110.000, yaitu 132.000. Sekarang, coba kita bandingkan dengan kondisi bila teman-teman UMKM sudah berstatus sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, artinya teman-teman berhak memungut PPN. Ketika ingin menjual barang dagangan dengan keuntungan 20%, harga pokok barang sebenarnya adalah 100.000, sehingga barang dapat dijual dengan harga 120.000. Dengan memungut PPN sebesar 10%, artinya total yang harus dibayar pembeli adalah 132.000. Jadi, pada akhirnya harga yang dibayar pembeli bakal sama aja. Biaya PPN yang sudah teman-teman bayar sewaktu membeli barang dari pemasok, sekarang dapat tertutupi dengan PPN yang dipungut dari pembeli. PPN yang dibayar ke pemasok tadi, 10.000. PPN yang dipungut dari pembeli, 12.000. Yang disetorkan negara, cukup 2.000 aja. Sedangkan 10.000 sisanya adalah untuk mengganti PPN yang tadinya sudah teman-teman bayarkan. Nah, sistem yang kayak gini dikenal dengan sebutan pengkreditan pajak masukan. Jadi, apa sih manfaat yang teman-teman UMKM bisa dapatkan dengan menjadi PKP? Pertama, cakupan pelanggan UMKM bisa diperluas, alias pelanggannya bisa bertambah banyak. Kok bisa gitu? Iya, karena sebenarnya pelaku usaha lain yang sudah menjadi PKP akan cenderung lebih suka bertransaksi dengan sesama PKP. Di contoh yang udah dijelasin sebelumnya, pembeli sama-sama membayar 132.000. Hanya bedanya, yang satunya nggak ada PPN, yang satunya lagi ada PPN. Kalau pembelinya juga adalah PKP, mereka tentu akan lebih suka membeli barang dengan harga 132.000 yang di dalamnya ada PPN-nya. Karena biaya PPN yang telah mereka bayarkan dapat tertutupi oleh PPN yang mereka pungut. Dengan demikian, mereka tidak perlu memasukkan PPN sebagai harga pokok barang, sehingga barang mereka dapat dijual dengan harga lebih murah. Karena itulah, pelanggan UMKM akan bertambah dari pelaku usaha lain yang sudah menjadi PKP. Selain itu, pelanggan UMKM juga dapat bertambah yang asalnya dari instansi pemerintah. Karena salah satu syarat untuk dapat bertransaksi dengan instansi pemerintah adalah sudah berstatus sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, citra UMKM juga akan meningkat karena akan menimbulkan kesan bahwa bisnis UMKM ini
sudah tergolong besar, taat aturan, sehingga dapat memudahkan terjalinnya kerjasama dengan pelaku usaha lain. Yang tidak kalah pentingnya, menjadi PKP adalah salah satu bentuk kontribusi teman-teman UMKM terhadap pembangunan negara. Teman-teman tahu nggak? Ternyata 80% pendapatan negara itu berasal dari pajak. Pajak ini ada beberapa jenis, di antaranya yang paling kita kenal mungkin adalah pajak penghasilan dan PPN ini. PPN sendiri ternyata menyumbang sekitar 30% dari total pendapatan negara loh. Pendapatan dari pajak ini nantinya juga akan kembali ke kita sebagai masyarakat umum dalam bentuk pembangunan infrastruktur, sekolah gratis, tersedianya keamanan, dan lain-lain. Sehingga dengan menjadi PKP, teman-teman UMKM sudah ikut andil dalam membangun negara. Terus, gimana ya caranya biar teman-teman UMKM dapat dikukuhkan sebagai PKP? Apakah semua pengusaha boleh menjadi PKP? Nah, bagi teman-teman UMKM yang omsetnya dalam 1 tahun telah melebihi 4,8 miliar, maka wajib untuk melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak agar dapat dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan bagi teman-teman UMKM yang omsetnya belum melebihi 4,8 miliar, tetap boleh kok melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta dikukuhkan sebagai PKP. Nah, gimana ya prosedur pengukuhan PKP? Yang pertama, siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjadi PKP, serta pastikan teman-teman udah memenuhi persyaratan untuk menjadi PKP ya. Dokumennya yaitu fotokopi akta pendirian, fotokopi NPWP, fotokopi KTP salah satu pengurus, dan fotokopi dokumen izin usaha atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Selanjutnya, lakukan pengisian formulir pengukuhan PKP. Formulir ini dapat di-download di website resmi DJP ya. Kemudian, membuat permohonan secara tertulis, disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dengan cara langsung ke KPP atau melalui pos dan jasa ekspedisi lainnya, serta menyertakan dokumen yang diperlukan. Atau juga bisa melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan aplikasi e-registration. Jadi, teman-teman bisa upload formulir dan dokumen yang diperlukan pada aplikasi tersebut. Dengan menjadi PKP, teman-teman mempunyai hak dan kewajiban tertentu nih. Biar mudah, kita pakai ilustrasi ya. UD Aneka membeli barang elektronik dari UD Elektro yang sudah berstatus PKP. Jika UD Aneka juga sudah dikukuhkan sebagai PKP, hak apa saja nih yang bisa UD Aneka dapatkan? Yang pertama, pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP ataupun JKP. Sebagai PKP, UD Aneka dapat mengkreditkan PPN yang mereka bayarkan kepada UD Elektro dengan faktur pajak yang diterima sebagai bukti telah dipungut PPN. PPN yang dikreditkan ini dapat mengurangi biaya penjualan yang mana akan menguntungkan bagi UD Aneka untuk menetapkan harga jual yang lebih rendah, sehingga dapat lebih bersaing. Yang kedua, restitusi atau kompensasi atas kelebihan bayar PPN dalam satu masa pajak. Apabila PPN yang dibayarkan UD Aneka melebihi PPN yang dipungutnya dari konsumen pada suatu masa pajak, UD Aneka dapat melakukan restitusi untuk menerima kelebihan pembayaran atau melakukan kompensasi, yaitu mengalihkan kelebihan pembayaran PPN ke masa pajak berikutnya. Bersamaan dengan hak, pastinya ada kewajiban. Masih dengan contoh yang sama, tapi sekarang kita lihat dari sisi penjual. Apa aja nih kewajiban UD Elektro bila ia telah dikukuhkan sebagai PKP? Yang pertama, UD Elektro akan memungut PPN atas penjualan barang elektronik kepada UD Aneka dan menerbitkan faktur pajak. Tapi gimana ya prosedurnya? Yang pertama, identifikasi transaksi apakah merupakan penyerahan yang terutang PPN. Jika iya, penjual akan memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak, bisa secara manual atau secara elektronik dengan menggunakan e-faktur. Faktur pajak ini dibuat minimal 2 rangkap, satu untuk penjual, satu untuk pembeli. Bagi penjual,
faktur pajak ini sebagai bukti telah memungut PPN. Bagi pembeli, faktur pajak ini sebagai bukti telah dipungut PPN. Yang kedua, menyetorkan PPN kurang bayar ke kas negara. Bila ternyata PPN yang dipungut dari pembeli lebih besar daripada PPN yang dibayar sebelumnya ke penjual, maka kelebihannya disetorkan ke kas negara. Langkah-langkahnya, yang pertama, lakukan penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan untuk satu masa pajak. Pajak keluaran artinya adalah PPN yang dipungut dari pembeli, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang sudah dibayar sebelumnya ke penjual. Setelah didapat jumlah masing-masing pajak keluaran dan pajak masukan, hitung selisihnya. Jika pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan, disebut kurang bayar, dan wajib setor selisihnya ke kas negara. Jika pajak keluaran lebih kecil dibandingkan pajak masukan, disebut lebih bayar, dan dapat melakukan kompensasi atau restitusi. Jika pajak keluaran sama dengan pajak masukan, berarti nihil. Bila ternyata setelah dihitung dapat hasil kurang bayar, maka setorkan selisih PPN tersebut ke kas negara melalui bank persepsi dilengkapi dengan surat setoran pajak, atau juga dapat menyetorkannya secara elektronik. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, membuat kode billing melalui website pajak.co.id. Kemudian, lakukan pembayaran pajak dengan kode billing melalui bank persepsi, ATM, kantor pos, internet banking, atau mobile banking. Yang ketiga, melaporkan penghitungan pajak dalam SPT masa PPN. Wah, apalagi nih? Gimana cara lapornya tuh? Yang pertama, melakukan pengisian SPT masa PPN dengan lengkap, benar, dan jelas. Kemudian, laporkan SPT masa PPN beserta lampirannya ke KPP tempat PKP dikukuhkan, bisa secara langsung atau melalui kantor pos atau jasa ekspedisi lainnya. Atau juga dapat melaporkan SPT secara elektronik dengan menggunakan e-filing. Caranya, yang pertama, buat file SPT dan lampirannya dengan aplikasi e-faktur. Kemudian, upload file SPT beserta lampirannya di website pajak.go.id bagian e-filing. Dengan demikian, ada 3 kewajiban PKP, yaitu pungut, setor, dan lapor. Gimana teman-teman? Udah ngerti tentang PPN dan PKP kan? Yuk teman-teman UMKM, daftarkan usahanya untuk menjadi PKP. Bersama kita membangun negara, karena pajak kita, untuk kita. Terima kasih.